Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran matematika tentang faktor prima, faktorisasi prima, KPK dan FPB. Pada saat semester 1, kita sudah pernah mempelajari dan sudah menyinggung tentang FPB dan KPK. Mungkin masih ada yang ingat untuk FPB dan KPK tersebut. Baik, di sini akan kita ulang dan kita rinci lagi FPB, KPK dan teman-temannya. Di sini ada kalimat motivasi untuk hari ini. Hidup ini seperti matematika. Selalu ada cara lain untuk memecahkan masalah. Ya, sama dengan matematika, selalu ada cara yang lainnya untuk menyelesaikannya. Dalam pembelajaran hari ini, banyak sekali hal yang akan kita dapat ya jika kita nanti menyimak dengan baik dan mengulang terus pembelajarannya. Yang pertama, tujuan dari belajar ini adalah menjelaskan faktor, menjelaskan dengan menentukan faktor persekutuan, mengidentifikasi faktor dan kelipatan, mengidentifikasi bilangan prima, menyelesaikan masalah dan yang berkaitan dengan faktor persekutuan FPB, kelipatan persekutuan KPK, dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Solihah, kita masuk yang pertama, faktor dan kelipatan bilangan. Ayo, siapa yang ingat bagaimana itu menyelesaikan faktor atau apa itu faktor? Faktor adalah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya adalah faktor 16. Teman-teman simak ya. Untuk faktor 16, cara mencarinya adalah mencari dengan hasil yang habis dibagi dengan 16. Kita mulai dengan angka terkecil terlebih dahulu. 1 dikali 16 sama dengan 16. Jadi habis dikali ya, 1 kali 16 tanpa ada sisanya. Sekarang kita cari lagi yang sama dengan 16. Kali-kali berapa ya yang sama dengan 16? Coba kita 2 di angka atasnya 1. 2 dikali 8. Coba kita 8, 16. Nah, lanjut. 3 tidak bisa. Kita lanjut ke angka 4. 4 kali 4, 16. Lanjut lagi. 5 tidak bisa. 6 tidak bisa. 7 tidak bisa. 8 dikali 2, 16. Lanjut lagi. 9 tidak bisa. 10 tidak bisa. Lanjut ke angka 16. 16 dikali 1, 16. Ya, seperti itu. Jadi, untuk faktor bilangan dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Nah, perhatikan dengan baik ya. Di bawahnya juga ada contoh lagi, faktor bilangan 6. Nah, teman-teman bisa lihat hampir sama caranya, tidak ada bedanya. Untuk faktor ini yang digunakan adalah bilangan asli. Jadi, yang angkanya tidak bersisa ya. Jadi pas gitu. Masuk ke kelipatan bilangan. Nah, lihat ya, kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan lain. Hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli ya. Di sini masih bilangan asli. Yang dimaksud dengan bilangan asli adalah, mungkin masih lupa atau gimana ya. Bilangan asli itu angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu adalah bilangan asli. Contoh, bilangan kelipatan 3 ya. Nah, kelipatan 3 tinggal perkalian 3 aja. 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9. Itu adalah kelipatan 3. Atau bisa dengan tambah juga bisa ya. 3 tambah 3, 6. 6 ditambah 3 lagi, 9. 9 ditambah 3 lagi. Itu seperti itu juga bisa. Dan seterusnya tak terhingga ya untuk kelipatan ini. Jadi nanti untuk kelipatan dilihat lagi soalnya. Apakah ditanya hanya kelipatan saja? Kalau ditanya kelipatan 3 saja, tidak ada pembatasnya, kita buat sebanyak mungkin. Tapi kalau ada pembatasnya, misalkan kelipatan 3 di antara 12 dan 30, berarti di bawah angka 12 tidak usah ditulis dan di atas angka 30 tidak usah ditulis. Teman-teman bisa lihat contoh ya.
tentukan kelipatan 5 yang kurang dari 40. Nah, sepertinya ini yang Ustazah maksud. Berarti kelipatan yang kurang dari 40. Jadi kalau lebih dari 40 nggak usah ditulis lagi ya. Berarti di bawahnya 40. Kelipatan 5 adalah kelipatannya 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Stop sampai 35 saja. Nah, karena kurang dari 40, di 40-nya tidak diikut sertakan. Jadi yang kelipatan 5 yang bilangan yang Ustazah warna kuning. Nah, yang warna merah tuh lihat di sebelah kanan tidak diikut sertakan. Lanjut ke contoh yang kedua, tentukan kelipatan 3 yang di antara 16 dan 50. Kelipatan dari 3 adalah nih ya, perhatikan 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 45, 48. Nah, karena hanya sampai 50, cukup sampai 48 saja kita tulisnya. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita masuk ke faktorisasi prima. Di sini pengertian faktor prima adalah, perhatikan, kita faktor prima atau bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, atau bilangan yang hanya memiliki 2 faktor penggali. Jadi kalau lebih dari 2 faktor dia bukan termasuk bilangan prima. Nah, ingat ya teman-teman, apa itu bilangan prima? Bilangan bulat, siapa yang tahu? Ya, bilangan bulat bilangan yang dimulai dari angka 0. Ya, kalau bilangan asli tadi sudah disebutkan, bilangan yang dimulai dari angka 1 ya, itu ya, seperti itu. Nah, perhatikan ada tabel di sini Ustazah buat. Ini adalah bilangan prima. Dari 1 sampai 100 Ustazah buat ya. Di tabel ini perhatikan tabel bilangan prima di sebelah kanan. Yang dihijaukan itu adalah bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 itu adalah bilangan prima dan seterusnya ya, sampai terakhir di sini 97. Bagaimana menentukan bilangan prima? Nah, di sini perhatikan ada angka 2. Kenapa angka 1 bukan bilangan prima? Karena angka 1 hanya memiliki 1 faktor, sehingga bilangan prima dimulai dari angka 2. Dan angka 2 merupakan satu-satunya angka atau bilangan prima genap. Tidak terdapat bilangan prima lainnya yang bernilai genap ya. Perhatikan dengan baik tabelnya. Nah, 2 dibagi 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Nah, faktornya hanya 2, 1, 2. Lihat, 2 dan 1 ya, berarti 2. Berarti dia termasuk bilangan prima. 3 pun sama. 3 dibagi 1, 3 ya, di sini 3 ya, bukan 2 ya. 3 dibagi 1 itu 3 ya, itu belum diganti ya, mau saja di ini. Nah, 3 dibagi 3, 1. Jadi faktornya juga hanya 2 ya, 3 dan 1. Nah, selanjutnya contoh berikut adalah 4. Kenapa 4 tidak termasuk bilangan prima? 4 dibagi 1, 4. 4 dibagi 2 bisa tidak? Bisa, 2. Nah, 4 dibagi 4 karena dia bilangan dia sendiri 1. Faktornya ada 3. Jadi dia bukan termasuk bilangan prima. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan faktor dari 40. Nah, lihat soalnya ya. 40. Kita memakai pohon faktor di sini ya. 40 dibagi dengan bilangan prima. Ingat bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Jadi kalau untuk menentukan faktor harus memakai pembaginya dengan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. Yang terkecil angka berapa? Angka 2. Coba 40 dibagi 2, 20. Terus kita cari lagi karena ini masih banyak sisanya ya. 20 dibagi 2. Kita coba 2 lagi dengan bilangan prima, 10. 10 masih bisa dibagi. 10 dibagi 2, 5. Nah, lihat 2 dan 5. 5 merupakan bilangan prima. Jika dia pohon faktor, maka angka terakhirnya adalah bilangan prima juga. 5 merupakan bilangan prima. Perhatikan di sini ya, di kata kunci. Ya, jadi faktor prima dari 40 adalah 2 dan 5. Ditulis
yang berbeda saja. Karena 2 ada 1, 2, 3 tidak usah ditulis ya, beda dengan KPK dan EPB nanti. Nah, kalau di faktor hanya ditulis 2 dan 5 saja. Seperti itu jika mencari dengan pohon faktor. Sama dengan contoh yang di bawahnya 28, faktor dari 28. Nah, kita tentukan dulu nih bilangan primanya biar kita mudah, kita buat dulu kuncinya. Nah, 28 dibagi dulu dengan angka terkecil bilangan prima. Dicoba dulu. Angka 2 bisa 14 hasilnya. 14 kita coba lagi dengan angka 2. Bisa hasilnya 7. Nah, 7 bisa tidak? Tidak, karena 7 kalau dibagi 2 masih bersisa ya. 2 dikali 3 6, sisa 1. Sedangkan kalau di faktor tidak boleh ada sisa. Kita lihat 7. Perhatikan, 7 merupakan faktor bilangan prima. Lihat di sini 7 ya. Berarti angka akhirnya 7. Nah, ingat tadi yang dipesankan, jika pohon faktor angka terakhirnya di sini harus angka atau bilangan prima sendiri. Coba sekarang kita menentukan faktor prima dengan tabel, juga bisa ya, tadi dengan pohon faktor, sekarang dengan tabel. Contohnya adalah 72. 72 bisa dibagi dengan 2. Nah, kita coba 2 juga ya, ini tetap memakai bilangan prima. Ya, kalau faktor prima berarti memakai bilangannya juga bilangan prima, tidak boleh bilangan selain bilangan prima. Nah, 72 dibagi 2, 36, berarti habis kan, tidak bersisa ya, pas 72. Nah, 36 kita coba lagi dengan antara kecil, 2 lagi, wah muncul lagi 2 nih. 2 dikali 36, 72. 2, 36 dibagi 2, 18. Nah, 18 bisa lagi tidak? Bisa. 18 dibagi 2, 9. Nah, 9 bisa tidak dibagi 2? Tidak, karena bersisa angka 1 ya. 2 kali 4, 8, sisa 1. Berarti kita naik ke bilangan prima selanjutnya, angka 3 dikali 3, 9, berarti habis ya. Betul berarti. Nah, 3 bisa tidak? Ya bisa. 3 dibagi 3 dengan angka dia sendiri, seperti pengertian bilangan prima tersebut. 3 dibagi dengan angka dia sendiri. 3 dibagi 3, 1. Untuk tabel, kata terakhirnya atau bilangan terakhirnya harus angka 1. Beda dengan pohon faktor ya. Nah, jadi untuk tabel hasil akhirnya harus 1. Tadi kalau pohon faktor hasil akhirnya harus bilangan prima. Setelah kita mengetahui cara mencari faktor prima, sekarang kita akan naik lagi ke pelajaran berikut, faktorisasi prima. Tadi faktor prima, sekarang faktorisasi prima. Ada 2 cara dalam mencari hasilnya, yaitu pertama menggunakan pohon faktor ya, sama dengan yang tadi ya. Bilangan prima, Ustazah ulang lagi, adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Atau, nah di sini ada contoh nih ya. Contoh bilangan primanya diulang lagi nih. Tadi berbentuk tabel, sekarang Ustazah buat di sini 2, 3, 5, 7, 11 sampai 19 dan seterusnya ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan faktorisasi prima dari 48. Caranya sama dengan cara faktor prima tadi. Nah, hanya saja kalau faktor prima dilihat angka 2 dan 3 ya, tidak ditulis semua yang sama ya, hanya yang berbeda saja. Sedangkan faktorisasi prima, nah ditulis semuanya hasilnya. Jadi caranya adalah, nah lihat faktorisasi prima di bawahnya. 48 dibagi 2 dengan bilangan prima, hasil 24. 24 dibagi 2, bilangan prima juga angka 2-nya, hasil 12. 12 dibagi 2 dengan bilangan prima angka 2, hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 sudah tidak bisa lagi karena 3 merupakan bilangan prima. Ingat, pohon faktor angka atau bilangan terakhirnya adalah bilangan prima ya. Bedanya dengan tabel. Nah, dilihat faktorisasi prima 48. 2 berapa kali 2-nya muncul? Ada 4. Tulis dulu 2 1 2 3 4. Dikali 3 yang terakhir ya, angka 3. Nah, karena ini ada 2 kali 4 kali muncul, kita tulis aja 2 pangkat 4 kali 3. Nah, inilah yang dimaksud dengan faktorisasi prima.
Nah, begitupun soal selanjutnya adalah contoh soal selanjutnya 45. 45 pun sama ya. 45 karena ini ganjil, kita lihat dulu, nggak mungkin bisa 2 ya, kita lihat aja yang ganjil langsung. Angka terkecil setelah 2 adalah 3. 3 dikali 15 hasilnya 45 ya, pas ya, tidak lebih ya dan tidak kurang. Nah, 15 pun begitu. 15 karena ini angka ganjil, kita lihat angka 3, nggak mungkin 15 bisa dibagi dengan 2 ya, pasti bersisa. Nah, 3 dikali berapa hasilnya 15, berarti 3 dikali 5 hasilnya 15. Nah, ini angka 5. Angka 5 stop, tidak bisa lagi karena angka 5 merupakan bilangan prima, seperti kuncinya pohon faktor. Jadi faktorisasinya prima dari 45 adalah 3, tulis 3 yang kedua tulis lagi 3, 5 tulis 5. Nah, kita persingkat dengan 3-nya karena 2 kali, kita buat 3 pangkat 2 kali 5. Lah, cukup sampai di situ kalau faktorisasi prima seperti itu. Bisa juga dengan cara kedua, yaitu dengan cara menggunakan tabel. Nah, ingat lagi nih ya, bilangan prima itu apa sebelum mengerjakan faktorisasi prima. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, contohnya saja buat lagi di sini biar tidak melihat ke awal. Nah, contohnya nih, bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Contoh soalnya adalah 120. Berapakah faktorisasi primanya? Caranya sama dengan yang faktor prima yang di awal. 120 dibagi berapa hasilnya yang bisa habis ya. Misalkan 120 dibagi 2, 60. 2 kali 60, 120 habis ya dikali, kalau jika dikali dengan bilangan lain ya. Nah, 2 kali 2, 60, 120, tidak ada sisanya. Lanjut lagi, bilangan prima lagi, kita coba 2, karena dia genap kita coba 2 lagi. 2 dikali berapa hasilnya? 60. 2 dikali 30 ya, hasilnya 60, habis juga. Terus sampai 120 nya habis ya. 2 dikali berapa hasilnya? 30 dibagi berapa lagi? 30 kita coba dibagi 2 ya, karena ini masih genap ya angka belakangnya ya, lihat satuannya. 30 dibagi 2, 15. Nah, coba 15 bisa tidak dibagi 2? Tidak. Kita naik ke bilangan prima selanjutnya, angka 3. Angka 3 karena dia ganjil dan ini satuannya 15 juga ganjil, bisa. 3 dikali berapa hasilnya? 15. 3 dikali 5. Nah, 15. Lanjut di 5. 5 bisa tidak? 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, kalau untuk tabel ingat harus angka 1 terakhirnya. Untuk faktorisasinya kita lihat. Faktorisasi prima 120. Lihat, 2-nya ada berapa kali muncul? 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2. Terus selanjutnya 3 dikali 3 dikali 5. Nah, kita buat kesimpulan 2 karena 2-nya 3 kali muncul, kita buat pangkat di atasnya. 2 pangkat 3 dikali 3 yang ini dikali 5. Ini adalah kesimpulan. Ini harus dibuat seperti ini. Dan dibuat hasil sesungguhnya dulu, baru kita singkat seperti ini. Sama dengan contoh yang kedua, yaitu faktorisasi prima 90 menggunakan tabel atau sengkedan ya namanya. Nah, di sini juga sama ya, 90 bagi 2, 45. 45 dibagi 3, 15. 15 dibagi 3, 5. 5 dibagi 5, 1. Karena tabel merupakan angka, hasilnya harus 1 ya. Sekarang menentukan KPK dan FPB-nya ya. Sebelum menentukan KPK dan FPB, kita tentukan dulu kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan, kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Ini ada contoh kelipatan persekutuan 2 dan 3. Berapakah kelipatan persekutuannya? Nah, kita buat aja kelipatan 2 berapa? Lihat, 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Boleh perkalian 2 juga ya. Dan 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 6. Nah, seperti itu untuk kelipatan. Begitupun dengan angka 3. Angka 3-nya juga sama ya. Kita kelipatan 3 berapa? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Boleh dengan cara kali-kali 3 atau
ditambah juga bisa kalau untuk kelipatan ya. Kelipatan persekutuan 2 dan 3, perhatikan angka yang sama ya. Nilai dari angka 2 ini perhatikan, nilai dari angka 3 perhatikan. Yang sama adalah angka 6 dan 18. Jadi persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6 dan 18. Persekutuan itu adalah dia bersekutu ya, sama nilainya itu maksudnya. Begitupun dengan contoh yang di bawahnya 3 dan 5. Jadi yang dilihat adalah 3 perkalian 3 juga bisa ya, hasilnya ditulis menjadi kelipatan atau ditambahkan juga bisa. 5 juga sama ya caranya. Nah, di sini juga dilihat persekutuannya angka dari 3 dan 5 adalah 15 dan 30. Karena 15 dan 30 yang nilainya sama dengan di bawahnya ya. Seperti itu untuk mencari kelipatan persekutuan. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Menentukan faktorisasi prima FPB dan KPK. Nah, apa itu FPB? Apa itu KPK? FPB adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK kelipatan persekutuan terkecil. Kita udah belajar faktor tadi dan kelipatan pun kita sudah belajar barusan ya. Nah, bilangan prima saja ulang lagi adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, di sini contohnya lagi angkanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Sedangkan faktorisasi itu sendiri adalah bilangan dalam bentuk perkalian, bilangan prima. Ada contoh soal adalah 20 dan 72. Berapakah FPB-nya? Nah, kita cari FPB dulu ya. 20. Cara mengerjakannya sama dengan faktor prima, dengan faktorisasi prima. Hanya di sini akan dicari faktor persekutuan terbesarnya. Nah, 20 dibagi 2 kita coba dengan bilangan prima terkecil angka 2. Karena angka 2 merupakan genap dan angka 20 juga genap, berarti pas ya. 20 dibagi 2 10. 10 pun genap. Kita cari dengan bilangan prima genap dulu ya, atau angka terkecil angka 2. 10 dibagi 2 5. 5 merupakan angka terakhir ya dari pohon faktor ini, karena 5 sudah tidak bisa lagi dibagi. Bisa sih 5 dibagi 5 1, tapi karena pohon faktor itu adalah angka terakhirnya harus bilangan prima, jadi angka satunya tidak usah ditulis untuk pohon faktor. Beda dengan sengkedan tadi ya, atau tabel ya, ingat ya, dia angka terakhirnya harus angka 1. Nah, selanjutnya kita buat faktorisasinya terlebih dahulu ya. 20 itu faktorisasinya berapa? 2 dikali 2 dikali 5. Terus kita simpulkan 2 karena 2 kalinya ada angka 2 nya muncul 2 kali, berarti kita buat 2 pangkat 2 dikali 5. Itu faktorisasinya dulu. Nah, setelah kita buat, kita lanjut dulu ke angka atau bilangan 72. Nah, kita cari dulu ya. Nah, 72 kita coba dengan angka terkecil, atau karena 72 ini satuannya genap, kita coba dengan genap dulu. Bilangan prima genap adalah 2 atau angka terkecil. 2 dibagi 36 adalah 72 ya. Maksudnya 72 dibagi 2 adalah 36. 36 pun sama. Kita coba 2 dibagi 2 18. 18 pun sama. 18 dibagi 2 9. 9 bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa, karena akan bersisa ya. Berarti kita coba dengan angka 3. Karena 9 ganjil, kita coba dengan angka bilangan prima ganjil yang terkecil, angka 3. 3 dikali 3 9, atau 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, kita buat dulu faktorisasi primanya. Berarti 72 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Kita simpulkan 2-nya karena 3 kali muncul, kita buat pangkat di atasnya. 2 pangkat 3 dikali 3. 3-nya karena 2 kali munculnya, dibuat 3 pangkat 2. Kita tentukan FPB-nya. Kata kunci FPB, pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Lihat, faktorisasi prima 20 dan faktorisasi prima 72. Faktorisasi prima 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Sedangkan faktorisasi 72 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, lihat yang mana yang sama? Yang sama adalah angka 2. Yang satu 2 pangkat 2, yang satunya 2 pangkat 3. Lihat yang terkecil. Yang terkecil adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. 2 dikali 2 berapa? 4. Jadi FPB dari 20 dan 72 adalah angka 4.
Sekarang kita tentukan KPK. Nah, tadi FPB, sekarang KPK dari 24 dan 28. 24. Lihat ya, 24 itu dibagi dengan bilangan prima angka 2 yang terkecil atau yang genap dulu. Karena 24 genap, kita tentukan dengan bilangan prima genap juga. 24 dibagi 2, 12, atau 2 dikali 12 sama dengan 24, habis tanpa sisa. 12 juga dibagi dengan 2 ya, dengan bilangan prima 2, yaitu 6. 6 juga dibagi 2, yaitu 3 ya. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2-nya muncul 3 kali, kita buat 2 pangkat 3 kali 5. Lanjut di angka 28. 28 pun sama, genap. Kita cari bilangan prima genap, angka 2 atau yang terkecil angka 2. 28 dibagi 2, 14. 14 dibagi 2 bisa, yaitu 7. 7 bisa tidak dibagi 2 atau dibagi 3? Tidak bisa, berarti berakhir di angka 7. Faktorisasi primanya adalah dari 28 adalah 2 dikali 2 dikali 7. Karena 2-nya muncul 2 kali, dibuat 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, sekarang KPK. KPK itu adalah tadi kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kata kuncinya pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar. Nah, ini ditulis yang sama, dan selain yang sama ditulis juga semua kalau untuk KPK. Berarti KPK dari 24 dan 28 adalah 2 pangkat 3 yang besar yang sama dikali 5 dikali 7, ditulis semuanya kalau untuk KPK. Nah, setelah itu kita tentukan KPK-nya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 itu 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 dikali 5 dikali 7. Hasilnya 168. Jadi KPK dari 24 dan 28 adalah 168. Sekarang kita masuk contoh soal yang terakhir. Tentukan FPB dan KPK. Nah, ini diminta dua-duanya menentukan FPB dan KPK dengan nilai 30 dan 45. Nah, sama ya caranya. 30 kita cari dulu pakai pohon faktor. 30 dibagi 2 bisa 15. 15 dibagi 2 tidak bisa, kita naik 15 dibagi 3 5. Nah, 5 sudah tidak bisa karena 5 sudah terakhir dan itu adalah bilangan prima. Jadi, faktorisasinya adalah 2 kali 3 kali 5. Lanjut ke 45. 45 dibagi 2 tidak bisa. 45 dibagi 3 adalah 15. 15 dibagi 2 juga tidak bisa. Naik karena ini 15 ganjil, kita pakai yang ganjil juga bilangan primanya. 15 bagi 3 5. 5 sudah tidak bisa lagi karena udah hasil akhir bilangan prima. Jadi faktorisasi prima 45 adalah 3 kali 3 kali 5. 3-nya karena 2 kali muncul ditulis 3 pangkat 2 kali 5. Seperti itu faktorisasinya. Kemudian langkah selanjutnya kita cari FPB-nya. FPB, ingat apa kata kuncinya? Pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Karena di faktorisasi 30 dan 45 ini tidak ada pangkat terkecil, tapi ada angka yang sama, yaitu yang sama ada angka 3. Angka 3 dan 3 pangkat 2 lebih kecilan angka 3 tanpa pangkat. Kita tulis 3. Terus 5 pun sama, kita ambil salah satunya 5. Jadi ini yang sama ya. 3 kali 5 15. Berarti FPB-nya adalah 15. KPK. KPK-nya adalah kita lihat angka yang sama dulu. Angka sama ada angka 3. Karena FPB itu kata kuncinya pilih pangkat yang terbesar, kita lihat pangkat yang terbesar 3 pangkat 2. Berarti kita tulis 3 pangkat 2. 2-nya kita ditulis juga ya. 2 ditulis dulu dikali 5. 5 ambil salah satunya ditulis 5. Ya. Nah, kemudian jabarkan 2 dikali 3 dikali 3 kali 5. Jadi 2 kali 3 6. 6 kali 3 terus dikali 5, hasilnya 90. Jadi KPK-nya dari 30 dan 45 adalah 90. Nah, sudah diketahui bukan semuanya? Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ustazah sudah banyak sekali contoh-contoh dari materi hari ini. Tinggal teman-teman pahami dan putar ulang terus agar paham.
Nah, ini ada tugas 1-7, tolong dikerjakan. Ini semua ada contoh soalnya di video. Jadi yang nggak bisa mengerjakan berarti belum menyimak video dengan baik. Ada baiknya bertanya ke ustazah atau ke orang tua terlebih dahulu. Karena dengan menyimak dengan baik dan memahami dan memutar ulang video akan paham. Ini banyak banget loh ya contoh soalnya, udah ustazah detail, udah ustazah rinci satu persatu untuk contoh soalnya dan caranya. Ya, selamat mengerjakan. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.